parliamentary threshold-nya ini sudah berubah atau kemungkinannya akan berubah, maka ini berpotensi besar untuk siapapun orang itu bisa menjadi anggota DPR pusat meskipun jumlah suaranya misalnya kecil atau turun dari angka 4% itu secara nasional. Karena angka 4% itu dianggap terlalu tinggi, ada orang yang jumlah suaranya banyak tapi suara sah nasional partainya tidak cukup, ya sudah hangus suara, digantikan oleh partai lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang tema parliamentary threshold, satu tema yang saya kira penting dan banyak pemirsa kita setelah kita mengulas tentang presidensial threshold, Prof, ada yang mention tampaknya konsep parliamentary threshold juga perlu untuk kita elaborasi, Prof, untuk kita berikan perspektif kepada pemirsa kita, Prof. Tema parliamentary threshold ini meskipun tidak seramai perbincangannya dengan presidensial threshold, tapi saya kira mention ini perlu untuk kita respon, Prof. Seperti biasa kita bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Direktur Eksekutif VVRC, satu lembaga yang konsen untuk menyediakan layanan konsultan dan riset pada bidang kebijakan publik, pemerintahan, politik, dan pendidikan. Dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana perspektif beliau tentang parliamentary threshold. Prof, kita mulai dari yang basic. Sebetulnya apa itu parliamentary threshold, Prof? Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Sahabat Perspektif, kalau kita bicara tentang parliamentary threshold itu, ya sebenarnya ambang batas sama. Jadi ambang batas dengan presidential threshold itu. Kalau dia parliamentary threshold itu berarti ambang batas perolehan suara partai untuk bisa dihitung atau untuk bisa masuk di parlemen atau di DPR. Untuk memiliki kursi. Untuk memiliki kursi. Itu dalam konteks umum. Dalam konteks khusus, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ini untuk konteks Indonesia, syarat ambang batasnya itu, untuk bisa duduk di DPR itu ditentukan angkanya. Yaitu 4%. 4%, Prof. 4% dari suara atau dari jumlah sah dari jumlah suara sah nasional. Nah, itu yang kemudian bisa dihitung sebagai anggota DPR. Kalau tidak cukup berarti tidak bisa. Itulah yang dikonversi menjadi kursi, Prof, ya. Itulah yang dikonversi menjadi kursi di parlemen. Tapi itu Pak Ari, itu berlaku pada DPR pusat. Di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu tidak berlaku ambang batas 4%. Jadi kalau di Undang-Undang 7 2017 ini berapapun jumlah suaranya sepanjang memenuhi syarat itu dihitung, tidak melihat suara sah secara nasional. Jadi pertanyaan publik tentang mengapa ada partai yang tidak punya kursi di DPR RI tapi punya kursi di DPRD, jawabannya karena memang diatur. Betul. Baik, Prof. Jadi sebagaimana dengan presidensial threshold, parliamentary threshold juga diatur di undang-undang yang sama, Prof. Betul. 7 2017. Prof, sebetulnya apa alasannya? Mengapa parliamentary threshold ini diperlukan dalam tata politik dan kepemiluan kita, Prof? Baik Pak Ari. Jadi sebenarnya keinginan pemerintah tentu bersama DPR kalau rujukannya di undang-undang itu karena parliamentary threshold ini sebenarnya didesain agar stabilitas politik itu bisa kita kendalikan, bisa dikendalikan oleh negara, bisa dikendalikan oleh setidaknya oleh DPR dan Presiden, sehingga stabilitas politik itu bisa
kemudian menjadi daya dorong Iya. untuk tetap kita ya katakanlah aman-aman saja dalam proses politik kita. Itu pertama. Terus yang kedua sebenarnya juga untuk menghindari Iya. bagaimana fragmentasi partai politik di parlemen itu tidak berlebihan. Iya. Sebab kalau tidak ada batasan, berapapun jumlah suara misalnya atau jumlah suara yang kemudian katakanlah ambang batasnya sedikit sekali, maka ya partai-partai yang ada di parlemen nanti itu bisa menjadi ya fragmentasinya terlalu Kuat, melebar. Prof, dan melebar. Iya. Terlalu melebar sehingga itu berpotensi membuat ya sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita atau desainnya tidak berjalan seperti harapan kita. Yang kedua, sebenarnya dengan parlemen threshold ini itu kita ingin agar hubungan eksekutif dan legislatif itu aman-aman saja, enjoy saja dalam pengertian bahwa sekalipun ada perbedaan itu tidak menyebabkan polarisasi yang sangat kuat. Yang kemudian berpotensi berimplikasi ke akar rumput misalnya. Nah, inilah yang sebenarnya didorong. Tapi kalau mau dibahasakan mengapa harus ada parliamentary threshold itu juga karena ya memang penyederhanaan partai ini yang kita mau buat. Terlalu banyak partai juga tidak bagus, dengan standar-standar yang mungkin tidak bisa terpenuhi semua, terlalu sedikit juga tidak bagus. Ya, itu sebenarnya mengapa kita membutuhkan juga sebenarnya secara implementatif membutuhkan juga parliamentary threshold ini meskipun misalnya angka 4% itu menjadi debatable. Begitu Pak Ari. Baik, Prof. Jadi memang ada alasannya, Prof, sehingga dari waktu ke waktu kita masih menggunakan parliamentary threshold, Prof. Jadi alasannya tadi banyak, Prof, ya. Itulah yang menjadi alasan mengapa pemerintah dan DPR masih mengaturnya di dalam Undang-Undang 7 2017. Iya, Pak Ari. Jadi kalau kita lihat itu kan mengapa ini dorong betul untuk penyederhanaan partai itu karena memang data-data yang ada itu menunjukkan beberapa hal yang selalu dinamis. Misalnya Pak Ari, di tahun 2009 di mana saat pertama ketentuan parliamentary threshold ini dibuat, itu kan ketentuannya hanya 2,5%. 2,5% Iya, itu, Prof. 2,5% yang kemudian dalam hasil pemilu legislatif itu menghasilkan 38 partai politik. Yang ada di parlemen. Iya, yang ada di parlemen itu ada 38. Tetapi di saat yang sama dengan sistem proporsional yang saya maksud tadi, itu justru suara yang tidak terkonversi menjadi hilang. Bahkan jumlahnya sampai 19,7 juta, 19 juta lebih suara. Dianggap hangus, Prof. Dianggap hangus. Nah, dengan jumlah yang relatif tadi angka ambang batasnya AB-nya itu 2,5. Itu di tahun pertama Pak Ari. Kita melaksanakan asas ini atau ketentuan parliamentary threshold ini. Terus yang kedua pada pemilu 2019 itu dinaikkan. Dinaikkan menjadi 3,5% suara sah nasional untuk bisa diikut menjadi anggota DPR. Nah, ini kemudian ya sedikit jumlah partai yang tadinya 38 tadi konsepnya untuk menyederhanakan partai ini menjadi 12 partai saja. 12 partai politik yang duduk di parlemen, dan ini juga menunjukkan di tahun itu ada sekitar turun drastis dari suara yang hilang hanya 19 juta itu menjadi 2,9 juta. Jadi relatif tidak terlalu signifikan dari sisi jumlah yang 2,5 tadi, tapi turun angka yang hangus itu sangat signifikan. Terus di pemilu 2019 inilah yang kemudian dimintakan gugatan itu naik 4%. Keinginan untuk menyederhanakan partai tercapai karena dari tadi awalnya 38 yang 2,5 kemudian menjadi 12 pada saat 3,5. Nah, menjadi 4% ini menjadi 10 partai. Jadi tinggal 10 partai 2019 yang lalu itu 10 partai
tetapi naik lagi jumlah suara yang hilang atau tidak dikonversi tadi, itu ada sekitar 13 juta lebih suara hilang. Nah, di tahun 2024 ini dengan menggunakan aturan yang sama, itu ambang batas parlementer threshold-nya itu 4%, itu kemudian melahirkan 8 partai kalau yang ada hari ini. Dan memang sedikit turun dari sisi jumlah suara yang hilang, ada sekitar 2,9 atau 3, sekian juta suara yang hilang. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa keinginan pemerintah terutama pembentuk undang-undang untuk kemudian bagaimana menyederhanakan partai itu bisa tercapai. Tapi tentu saja ini kita harus merujuk karena pembahasan kita hari ini adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 116 tahun 2023 yang kemudian juga memang merubah beberapa hal karena gugatan dari Perludem itu kan diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, Prof. Sebetulnya apa putusan MK yang mengabulkan gugatan Perludem, Prof? Sebagai penggugat saat itu yang mengabulkan sebagian, Prof, ya? Iya. Baik Pak Ari, jadi kalau kita lihat isi putusan MK nomor 116 tahun 2023 itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kemukakan. Yang pertama bahwa norma yang dijadikan gugatan oleh pemohon, yaitu pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, itu sesungguhnya tidak membatalkan batas 4% atau yang 4% itu. Yang dijadikan amar putusan adalah secara konstitusional ambang batas itu sah untuk digunakan di 2024, untuk digunakan di tahun 2024. Karena memang waktu itu proses atau tahapan untuk pemilu legislatif sudah running. Karena 2023 tadi tidak boleh tidak boleh berlaku surut atau tidak boleh dipaksakan berlaku pada saat itu. Tetapi untuk tahun 2029 itu dianggap di amar putusan itu disebutkan harus dilaksanakan konstitusional bersyarat. Artinya di pemilu 2029 dan pemilu berikut sepanjang sudah ada norma baru yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, maka itu yang harus dijalankan. Tentu saja ini menjadi implikatif, sifatnya banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah nanti akan debatable apakah tetap 4% atau 3,5 atau 3, itu banyak teori yang bisa kita kemukakan. Meskipun di dasar gugatan pemohon Perludem itu ada beberapa teori yang mereka kemukakan. Itu pertama Pak Ari. Terus yang kedua sebenarnya ambang batas parlemen ini sebenarnya itu sengaja pertama di amar putusan itu disebutkan secara spesifik oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu harus didesain agar memang ambang batas ini digunakan berkelanjutan. Jadi tidak seperti dulu dari 2,5 jadi 3,5 kemudian menjadi 4 dan dianggap bahwa itu yang menyebabkan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip ketidakadilan dalam pemilu, prinsip ketidakpastian hukum misalnya menjadi sesuatu yang jadi pertimbangan hakim. Posisi seperti itu berarti kan partai besar punya hegemoni. Karena hanya partai-partai yang besar inilah yang bisa mencukupkan jumlah suaranya di angka 4% itu. Sehingga memang ini harus didesain. Saya kira ini luar biasa putusan MK, mudah-mudahan nanti ketika Undang-Undang nomor 7 2017 ini direvisi yang juga di dalamnya tentu ada materi muatan ambang batas, itu tidak terlalu banyak menyita waktu kita lagi untuk berpikir. Tapi yang pasti bahwa ini menjadi debatable karena dulu keputusan ini lahir, keputusan MK 116 ini lahir sebelum ada penghapusan presidensial threshold yang 0% itu. Nah sekarang itu ada, itu nanti bisa ada implikasi lain itu. Itu yang kedua Pak Ari. Terus yang ketiga menurut saya memang parlemen threshold ini sebenarnya itu bisa mencegah jumlah suara yang tadi yang saya sebutkan di awal itu yang semakin banyak hilang. Hangus, Prof. Hangus karena bisa dibayangkan kalau angka 19 juta suara di pemilu 2009 hangus, itu kan jumlahnya cukup besar itu. Itu rakyat itu. Itu rakyat itu. Itu warga kita. Dan ini menurut saya sudah tepat pertimbangan hakim kemudian untuk menerima
beberapa, Meskipun sebagian, ya Prof. meskipun Ya. sebagian itu. Kemudian Pak Ari, kita juga bisa melihat bahwa ternyata ambang batas dari parliamentary threshold ini itu juga sebenarnya ya sekali lagi dikemukakan di dalam amar putusan MK itu untuk bagaimana menjamin penyederhanaan partai politik. Jadi hakim sepakat bahwa kehadiran parliamentary threshold itu betul-betul didorong agar penyederhanaan partai itu bisa semakin bagus tanpa tentu menghilangkan aspirasi dari masyarakat yang mungkin berbeda dari berbagai partai politik. Kemudian juga bisa kita lihat di amar putusan ini bahwa parliamentary threshold ini itu juga sebenarnya bagian dari bagaimana pemilu 2029 ini benar-benar dijalankan sesuai dengan apa? Sesuai dengan putusan MK itu. Ya, mulai dari sekarang sebenarnya, mulai dari sekarang teman-teman di partai itu sudah harus bergegas untuk memastikan bahwa karena sistem ini berubah, ya 2029 kan berubah, ya parlemen yang partai yang non parlemen itu sekarang sudah harus mengatur siasat, mengatur konsolidasi supaya ya targetnya tidak terlalu jauh nanti misalnya ambang batas yang katakanlah 4% atau turun berapa persen itu kemudian bisa menjadi mereka bisa terpilih. Nah, terus yang terakhir amar putusan ini juga sebenarnya menghendaki agar seluruh pihak, para pihak yang ada dalam masyarakat kita, elemen bangsa ini, di saat ketika revisi undang-undang ini dilibatkan semua, uji publiknya, termasuk tentu partai-partai non-parlemen, yang juga punya hak untuk kemudian bisa bersuara dan punya apa istilahnya, sudah punya kuda-kuda untuk siap bagaimana merebut satu kursi di DPR pusat misalnya Pak Ari. Karena parliamentary threshold yang 4% ini membuat partai tua berlomba Ka'bah itu terlempar dari parlemen, Prof. Iya, betul. Padahal cuma kurang 0, sekian persen. Ya, itu kan disayangkan sekali partai yang cukup senior, tetapi karena sebarannya dan syarat sahnya, ya suara sah nasionalnya tidak cukup, tercapai, tidak jadi di DPR. Baik, Prof. Prof, tentu dengan lahirnya putusan MK, di mana 2029 menjadi bersyarat 4%, ya artinya DPR dan pemerintah political will-nya nanti yang akan sangat menentukan, Prof. Terakhir, Prof. Sebetulnya dengan parliamentary threshold ini, dia berikut dengan putusan MK, adakah implikasinya, Prof? Ya, baik Pak Ari. Jadi kalau kita bicara implikasi, ya pasti ada ya. Jadi putusan MK nomor 116/2023 ini yang kemudian ada beberapa catatan karena menerima sebagian dari gugatan pemohon. Pertama itu, ya saya kira memang secara mandatori. Jadi isu atau kebijakan tentang parliamentary threshold ini mandatori dari MK. Itu berarti bahwa pasal yang mengatur ambang batas di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu harus dilakukan revisi. Harus, Prof. Tidak boleh tidak. Nah, tentu ini menjadi debatable. Saya membaca banyak pikiran, mendengarkan banyak pikiran, ada yang malah memilih tetap di 4%. Karena ini tadi, karena ada dorongan presidensial threshold yang 0%, supaya tidak terlalu banyak calon presiden, tidak terlalu banyak juga anggota DPR. Ini kan memang bisa jadi polemik di belakang hari, Pak Ari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melihat dan menyaksikan kalau ini diterapkan dengan baik, maka parlemen itu juga semakin inklusif. Artinya inklusif itu dalam pengertian kita tidak lagi menemukan data-data yang menunjukkan bahwa suara rakyat itu tidak dihargai. Bayangkan kalau puluhan juta tidak terwakili di DPR, itu sayang sekali. Dan ini sesuatu yang menurut saya sudah sangat tepat ini keputusan ini. Terus yang ketiga, karena ini diharuskan di tahun 2029, maka ya itu yang disampaikan Pak Ari tadi, political will pemerintah bersama DPR
dalam membentuk undang-undang atau merevisi Undang-Undang 7 2017 itu yang harus dilakukan. Seperti apa itu nanti kita lihat. Karena ada yang berpendapat kalau di banyak yang saya baca itu ada yang mengusulkan 1%. 1% saja ambang batasnya, tapi kalau ini 1% itu juga berpotensi semakin banyak partai masuk di DPR. Nah, kalau semakin banyak, kita lihat tadi mengapa perlu ada ini sebenarnya untuk stabilitas politik yang ada itu tuh ini. Ada juga yang mengusulkan 2%, ada 2,5. Yang pasti saya kira secara psikologis karena yang digugat oleh pemohon adalah angka 4%, maka memang ya idealnya adalah tetap paling tinggi bertahan di angka 4%. Bertahan di situ. Ya, tidak lagi seperti dulu ada yang mengusulkan partai besar kan pernah ada yang mengusulkan sampai 10%. 9-10%, menurut saya itu tidak. Nah, apakah menurut rumusannya ahli dari Estonia itu Tegara yang dikutip oleh Perludem yang dipakai itu terserah. Tapi yang pasti bahwa pemerintah tentu masih punya cukup waktu untuk memastikan dan mensinkronkan antara ketentuan yang ada di parliamentary threshold ini yang 2023 yang lalu dengan yang terbaru penghapusan presidential threshold itu. Terus yang terakhir Pak Ari, menurut saya implikasinya tidak boleh ditunda. Pemerintah harus menyampaikan bersama DPR tentu bagaimana revisi terutama di pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu, sehingga kemudian ini akan menjadi legal standing partai, legal standing pemerintah untuk kemudian bagaimana menjalankan dan menyambut pemilu 2009 sebagai pemilu serentak, pilkada serentak secara nasional, itu benar-benar bisa membuat kita semua bisa menerima dan katakanlah bisa puas dengan implikasi-implikasi yang ada. Saya kira itu. Baik, Prof. Prof, sebelum kita ke edukasi, saya kira semua setuju, Prof, bahwa ini tidak boleh ditunda di DPR dan di pemerintah. Tapi dalam alam pikiran Prof, timingnya kapan, Prof? Paling ideal sebelum 2029. Ya, kalau kita bicara karena di ketentuan itu kan sebenarnya di amar putusan sebenarnya di MK itu di 2023 itu dikatakan bahwa sebelum tahun 2029 maka sudah harus ada ketentuan hukum yang mengatur parliamentary threshold. Nah, kalau kita lihat timingnya, kalau saya sambil partai ini kan Oktober dilantik DPR pusat, kemudian presiden, kemudian menunggu hasil putusan MK terhadap partai yang atau terhadap orang yang di pilkada serentak kemarin kalah. Nah, kalau agenda-agenda politik ini bisa jalan, kalau menurut saya supaya tidak terlalu lama perbincangannya, itu sebenarnya sudah bisa dimulai di tahun 2026, paling lambat 2027. Supaya kita semua, partai, pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam proses untuk kemudian bisa mempersiapkan itu dengan baik. Karena kalau sudah mendekat, tahapan pilkada pemilu itu sudah mendekat 2029. Biasanya kan setahun itu. Jadi paling lambat 2027 memang sudah harus ada keputusan dari pemerintah untuk melahirkan bersama DPR tentu melahirkan revisi Undang-Undang Nomor 7 ini. Karena kalau tidak, saya kira kalau ada yang mengatakan 2028 itu terlambat, karena itu sudah memasuki tahapan dan itu sudah menjadi tahun-tahun politik. Nah, kalau itu sudah tahun-tahun politik, tentu segala macam kemungkinan bisa muncul. Kalau saya 2026 akhir atau 2027 awal itu sudah harus ada itu, Pak. Baik, Prof. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh DPR, oleh pemerintah. Mudah-mudahan, saya kira pertimbangan tadi, Prof, itu sangat penting untuk didengarkan karena tentu tahun politik di 2029 kalau jelang itu baru dibahas dan diputuskan, tarikan politiknya itu bisa lebih kencang, Prof. Betul. Prof, terakhir kita perlu memberi edukasi kepada pemirsa kita sekaitan dengan tema parliamentary threshold untuk memberi wawasan yang cukup, Prof. Baik, Pak Ari, pemirsa, sahabat perspektif,
sebagai bagian dari edukasi kita dalam topik hari ini, pertama tentu kita mendorong agar para pihak, masyarakat, warga negara, partai politik, kemudian pemerintah termasuk tentu untuk benar-benar bisa fokus menjalankan putusan MK tahun 2023 ini. Bagaimana kemudian itu dijalankan, ketentuannya harus disiapkan dari awal, terutama dari lembaga pemerintah dan DPR. Terus yang kedua dari masyarakat. Dari sekarang sebenarnya sudah harus kita tunjukkan, karena parliamentary threshold-nya ini sudah berubah atau kemungkinannya akan berubah, maka ini berpotensi besar untuk siapapun orang itu bisa menjadi anggota DPR pusat meskipun jumlah suaranya misalnya kecil atau turun dari angka 4% itu secara nasional. Itu juga berarti bahwa kualitas anggota DPR nanti itu akan lebih selektif lagi. Saya melihat itu yang memungkinkan kita bisa lakukan, karena ruang besar yang tadinya oleh partai-partai kecil menjadi keberatan mereka karena angka 4% itu dianggap terlalu tinggi. Ada orang yang jumlah suaranya banyak tapi suara sah nasional partainya tidak cukup, ya sudah hangus suara, digantikan oleh partai lain. Nah, ini juga tentu mengajarkan kepada kita bahwa partai secara kelembagaan harus bekerja. Bagaimana angka berapapun nanti, angka parliamentary threshold-nya itu harus dipegang untuk bertahan di angka berapapun itu, sambil kemudian memang mendesain sebuah sistem yang bisa selektif memilih calon-calon anggota legislatif. Kan itu juga menentukan SDM yang ada di partai itu, yang mau dipilih kan menentukan. Kalau layak jual kan biasa layak jual berarti orang beli, tapi kalau tidak layak jual ya mungkin dia pindah ke tempat lain. Nah, yang terakhir tentu saya kira sebagai warga negara yang baik, mari kita menunggu keputusan pemerintah bersama DPR dengan lahirnya undang-undang yang baru terkait dengan pemilu, hasil revisi dari Undang-Undang 7 2017 ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi harapan besar, harapan baru bagi kita untuk menemukan anggota DPR yang benar-benar berkualitas di DPR pusat. Saya kira itu, Pak. Baik, Prof. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Terima kasih, Prof, atas perspektif, atas edukasi yang diberikan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.